warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada moderator. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa meskipun secara daring. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Para partisipan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang belum mendapatkan materi kita pada sore ini, saya sudah share kembali di chat ya. Saya sudah share di chat Zoom, jadi bisa diklik untuk mengaksesnya lewat di sana. Ya, sebagaimana disebutkan tadi oleh moderator bahwa tema kita adalah tentang agamawan melawan ilmuwan, atau mungkin judulnya terlalu provokatif ya, tidak melawan ya, tetapi bagaimana sebaiknya relasi antara agamawan dengan ilmuwan, antara agama secara khusus ya, dengan ilmu pengetahuan secara khusus. Nah, mari kita lihat bagaimana sejarah atau kisah ya, bagaimana antara agama dengan ilmu pengetahuan ini muncul problem ya, muncul masalah. Nah, itu dimulai ketika di dalam ilmu pengetahuan itu terjadi perkembangan yang cukup menarik ya, akibat ditemukannya dua teori ya yang sampai sekarang masih dianut atau masih dipakai ya. Apa teori itu? Yang pertama adalah teori heliosentrisme, yaitu matahari sebagai pusat. Kemudian yang kedua adalah teori evolusi ya. Teori heliosentrisme itu hampir-hampir tidak diperdebatkan di zaman sekarang ini, berbeda dengan teori evolusi. Nah, di dalam tulisan saya sebutkan bahwa itulah mungkin penyebabnya mengapa heliosentrisme tidak lagi disebut teori, jarang lagi disebut teori, karena sepertinya sudah dianut oleh semua orang. Beda dengan teori evolusi. Teori evolusi selalu masih disebut teori, ya. Teori evolusi tidak menjadi evolusi saja. Mengapa? Karena ya masih menjadi perdebatan hingga saat ini, walaupun sungguhnya secara umum dipahami. Nah, mengapa saya sebut dari awal tadi bahwa dua temuan ini menggegerkan ya jagat keimanan ya atau keagamaan ya. Mengapa dianggap seperti itu? Atau jagat keyakinan dalam agama. Misalnya heliosentrisme itu dianggap mengganggu keyakinan ya. Karena pada saat itu sebelum heliosentrisme ditemukan atau dipahami, yang dipahami adalah geosentrisme. Apa itu geosentrisme? Geosentrisme adalah bumi sebagai pusat. Geo itu bumi. Dulu misalnya ada pelajaran geografi atau geologi. Jadi bumi sebagai sentral, sentris, sebagai pusat. Nah, pada waktu yang dipahami adalah geosentrisme, itu geosentrisme menjadi dasar, ya, menjadi asas, ya, menjadi ayat, ya, menjadi dalil bagi pemahaman ya, bahwa manusia adalah pusat semesta. Ya, manusia adalah pusat semesta. Apa buktinya manusia pusat semesta? Apa yang disebut manusia pusat semesta? Manusia pusat semesta itu artinya manusia lah yang paling penting ya, di seluruh semesta raya ini. Di alam semesta manusia lah yang paling penting. Karena itu disebut manusia adalah pusat semesta. Apa buktinya bahwa manusia pusat semesta? Apa buktinya bahwa manusia adalah yang paling penting di seluruh jagat raya? Yaitu buktinya adalah seluruh benda-benda angkasa itu mengelilingi bumi. Ya, bumi menjadi pusat semesta. Jadi itu menjadi simbol bahwa simbol bahwa manusia adalah pusat semesta. Buktinya
seluruhnya mengelilingi bumi. Ya, seluruh planet mengelilingi bumi, matahari mengelilingi bumi, bahkan seluruh yang ada di alam raya ini mengelilingi bumi. Jadi itu disebut geosentrisme. Nah, ketika alasan geosentrisme itu dijadikan dalil, ya, dijadikan ayat, ya, dijadikan argumen untuk membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang paling penting, maka ketika lahir teori heliosentrisme itu menggegerkan. Kenapa menggegerkan? Karena apalagi yang dijadikan alasan, apalagi yang dijadikan alasan bagi pentingnya manusia apabila ternyata manusia ini bukan pusat semesta, kayak gitu. Apalagi yang bisa dijadikan alasan bahwa manusia ini paling penting apabila bumi pun ternyata bukan pusat semesta. Bumi itu hanya salah satu di antara sekian banyak planet yang mengelilingi matahari. Nah, tata surya, ya, bumi yang dimana bumi hadir di sana, itu pun juga hanya salah satu tata surya dari jutaan tata surya yang mengelilingi hal yang lain lagi. Jadi dengan demikian, problem yang muncul ternyata manusia bukan siapa-siapa. Manusia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah debu, ya, seperti butiran debu di dalam besarnya alam raya ini. Nah, kalau dia hanya seperti butiran debu, lalu bagaimana menjadikan dalil atau membuktikan bahwa manusia itu adalah yang paling penting? Jadi, perdebatan heliosentrisme dan geosentrisme pada waktu itu lebih bersifat keyakinan, ya, daripada persoalan ilmiah sungguhnya. Jadi barangkali para agamawan pada waktu itu cukup menerima secara rasional, ya, secara fisika bahwa bumi ini mengelilingi matahari, ya, tetapi problem selanjutnya adalah bumi yang dikelilingi oleh alam semesta itu terlanjur menjadi alasan bahwa manusia itu penting. Sekarang bagaimana cara mencari alasan bahwa manusia tetap penting dengan kenyataan heliosentrisme? Nah, itu sungguhnya yang menjadi problem, ya, ketika terjadi perdebatan heliosentrisme dan geosentrisme. Nah, itu saya sebut dengan gangguan yang diakibatkan oleh temuan ilmiah heliosentrisme. Lalu bagaimana gangguan, guncangan yang diakibatkan oleh ditemukannya teori evolusi? Nah, saya menyebutnya bahwa problem atau gangguan, guncangan yang diakibatkan oleh ditemukannya teori evolusi ini jauh lebih dahsyat. Ya, karena bukan hanya menggugat, ya, posisi penting manusia, tetapi juga tanda petik menggugat posisi Tuhan, ya, sebagai penentu jalannya alam semesta. Ya. Nah, posisi penting manusia dalam teori evolusi itu tidak lebih penting dari seluruh makhluk yang ada dalam teori evolusi. Mengapa disebut demikian? Karena dalam teori evolusi dikatakan bahwa seluruh makhluk hidup itu berevolusi. Ya, seluruh makhluk hidup itu dipengaruhi oleh alam raya. Ya, misalnya saya berpeci apa, saya berpakaian apa, itu ditentukan oleh alam. Bukan saya penentunya. Misalnya di sebuah tempat di mana cuacanya dingin misalnya, maka saya berpakaian apa. Di tempat yang cuacanya panas, saya berpakaian apa. Itu bukan keinginan saya. Ya, bukan saya penentu. Bukan manusia menentukan. Tetapi seleksi alam lah yang menentukan manusia harus seperti apa, berpakaian apa, melakukan apa. Kenapa? Karena manusia ingin bertahan hidup, mau survive. Nah, yang survive hanya yang bisa beradaptasi dengan alam. Jadi penentu hidup adalah alam raya. Bukan kalau dalam agama diyakini Tuhanlah penentunya. Dalam teori evolusi, alam raya lah yang menentukan bagaimana manusia bisa hidup. Nah, semua harus mengalami seleksi alam untuk dapat bertahan. Di hadapan alam raya, manusia sesungguhnya sangat rentan. Ya, akibat bencana alam, akibat penyakit, bahkan juga yang menyebabkan apapun yang menyebabkan kematian. Nah, bertahan tidaknya, survive tidaknya manusia, ya, yang dulu oleh agamawan dianggap tergantung oleh keinginan Allah atau keinginan Tuhan dalam hal ini, di dalam teori evolusi tidak menyebut itu. Disebutnya adalah bertahan tidaknya manusia tergantung pada kehendak alam. Kalau alam mengamuk misalnya, ya, marah, ya manusia bisa tidak bertahan. Misalnya terjadi bencana, ya, penyakit dan seterusnya.
Nah, anggapan ya gugatan teori evolusi terhadap posisi Tuhan ya adalah diserahkannya segala urusan alam atau segala urusan kita sebagai manusia itu kepada hukum alam, bukan lagi kepada ya Tuhan. Nah, itu yang menjadi saya sebut gugatan teori evolusi. Nah, intervensi ilahi yang sebelum ditemukannya teori evolusi begitu kuat mencengkram. Ya, misalnya apapun kejadian, kita manusia pada waktu itu menganggap kita harus berhubungan dengan Tuhan, Tuhanlah yang menyelesaikan segalanya. Tapi ketika ditemukannya teori evolusi, tidak lagi ke sana, tapi dicari ke alam. Misalnya orang sakit, penyebabnya apa? Penyebab alamnya apa? Ya, tidak langsung kepada Tuhan. Mengapa? Karena diyakini setiap peristiwa alam, penyebabnya adalah apa yang terjadi di alam itu sendiri. Alamlah penentu segalanya, bukan Tuhan. Ya begitulah kira-kira singkatnya gugatan teori evolusi yang mengakibatkan hampir semua agama menolak teori evolusi. Jadi ketika dikatakan mengapa agama biasanya bermasalah dengan teori evolusi, sungguhnya persoalannya di situ. Ya, persoalannya di situ. Nah, namun jika dibandingkan dengan heliosentrisme, ada sedikit bedanya ya. Teori evolusi sungguhnya merehabilitasi kembali posisi kemuliaan manusia. Jadi kalau pada heliosentrisme posisi kemuliaan manusia benar-benar luluh lantak ya, hanya sebagai debu di dalam besarnya alam semesta. Dalam teori heliosentrisme kan seperti itu. Ya, bumi bukan pusat, bumi mengelilingi matahari. Bahkan tata surya ya, di mana bumi terletak itu juga mengelilingi hal yang lebih tinggi lebih luas atau lebih besar daripada dia. Nah, bumi saja mengelilingi matahari, tata surya saja mengelilingi hal lain yang lebih besar, apalagi manusia yang ada di dalam bumi. Nah, ini kemudian meluluh lantakkan, ya, menghancurkan posisi kemuliaan manusia di alam semesta. Nah, itu dilakukan oleh teori heliosentrisme. Tetapi pada teori evolusi, ya, saya melihat bahwa sungguhnya posisi manusia itu direhabilitasi, dianggap kembali menjadi lebih mulia. Mengapa lebih mulia? Karena pada teori evolusi, ya, posisi manusia, meskipun manusia itu ikut kepada hukum alam, tetapi di antara semua makhluk yang ada, yang paling mampu memodifikasi alam raya itu hanya manusia. Beda dengan binatang. Binatang itu benar-benar mengikuti hukum alam. Tetapi manusia bisa bisa memodifikasi dengan akal yang dia miliki. Dia bisa memodifikasi, bisa tanda petik melawan, ya, bisa bergerak, ya, lebih bebas daripada makhluk lain. Ya, misalnya manusia memang tidak bisa terbang, tetapi dengan kemampuannya secara alami manusia tidak bisa terbang. Tetapi dengan kemampuan akalnya manusia bisa terbang. Itu tidak dialami oleh makhluk lain. Ya, makhluk lain, misalnya burung bisa terbang. Tetapi yang tidak bisa terbang selamanya tidak bisa terbang. Karena tidak punya kemampuan untuk memodifikasi, ya, seluruh yang ada di alam raya ini untuk kepentingan dirinya. Nah, pada teori evolusi, manusia memang terikat oleh hukum alam, tetapi manusia bisa melawan, ya, hukum alam dengan ilmu yang dia miliki. Itulah yang saya sebut tadi, posisi kemuliaan manusia pada teori evolusi itu direhabilitasi, dikembalikan, ya, bahwa manusia tetap paling mulia. Hanya pada teori evolusi dan sama dengan teori heliosentrisme, posisi kemuliaannya memang kembali, tapi posisi Tuhan yang awalnya mempengaruhi seluruhnya itu belum kembali, tidak dikembalikan. Heliosentrisme tidak mengembalikannya, teori evolusi juga tidak mengembalikan posisi Tuhan, hanya posisi manusia saja yang dikembalikan setelah dihancurkan heliosentrisme. Nah, baik heliosentrisme maupun teori evolusi secara pelan, ya, namun efektif, ya, menggeser posisi Tuhan. Kemudian meneguhkan posisi manusia di alam semesta. Ya.
Memang heliosentrisme menghilangkan salah satu argumen kuat bagi posisi penting manusia di alam semesta. Ya, tetapi bukankah heliosentrisme ditemukan oleh ilmu pengetahuan? Dan bukankah ilmu pengetahuan adalah temuan manusia? Ya, dan bukankah dengan demikian akan banyak hal lagi, banyak rahasia alam semesta yang akan disingkap oleh manusia jika manusia menguasai ilmu pengetahuan. Nah, sampai di atas bisa dipahami bagaimana asal muasal perdebatan, perlawanan, perseteruan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Atau lebih khususnya sungguhnya mungkin bukan ilmu pengetahuan dan agamanya, tetapi agamawan dengan para ilmuwan. Ya. Yang membuat agamawan resah. Ya. Jadi kalau misalnya ada agamawan yang resah dengan perkembangan pengetahuan bisa dipahami dari kisah di atas. Biasanya dengan perkembangan seperti itu agamawan gugup. Ya. Kenapa gugup? Mereka tidak mampu mengantisipasi perkembangan dan khawatir jika posisi penting agama ya, dan juga posisi mereka tidak lagi penting dalam kehidupan manusia. Jadi posisi ilmuwan lah yang menjadi penting, para saintis lah yang menjadi penting, bukan agamawan. Nah, itulah mengapa tidak jarang agamawan melakukan perlawanan, melakukan penentangan terhadap ilmu pengetahuan dengan menggugat temuan-temuan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya apapun, kadang ada temuan-temuan digugat, diragukan dan seterusnya. Dengan atas dasar keyakinan, ya biasanya kisahnya ya seperti itu, tidak jauh-jauh beda dari apa yang saya ceritakan tadi. Nah, pemahaman tentang teori konspirasi misalnya, ya kalau kita lihat teori konspirasi di balik apapun, ya temuan ilmu pengetahuan, misalnya di balik vaksin misalnya banyak teori konspirasi di atas namakan agama, kemudian penentangan ya misalnya terhadap misalnya tutupnya rumah ibadah tidak bisa dipakai ya, selama pandemi ya. Kemudian dilawan dengan ayat-ayat misalnya, bisa kita lihat dari sudut pandang seperti ini. Pertanyaannya sungguhnya adalah sampai kapan usaha seperti itu ya, yang dilakukan oleh para agamawan itu akan dilakukan? Sampai kapan? Persoalannya adalah ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Nah, yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa mungkin ada baiknya ya, para agamawan ya juga para ilmuwan harus duduk bareng lah, bahwa untuk memikirkan memikirkan ulang posisi agama di hadapan ilmu pengetahuan. Tetapi tidak dengan cara menentang ilmu pengetahuan. Begitu pula ilmuwan hadir tidak dengan cara menentang keyakinan keagamaan. Ya. Karena kita tahu bahwa sungguhnya pengetahuan itu memiliki batasnya sendiri. Ilmu pengetahuan pun ada batasnya. Dan saya kira para ilmuwan tahu batas-batas ilmu pengetahuan sendiri. Nah, barangkali ya pada batas ya, ini saya kira pemikiran saya saja dan mungkin bisa diperdebatkan karena belum tentu benar ya, bahwa barangkali pada batas-batas ilmu pengetahuan itulah ya, pada batas-batas ilmu pengetahuan itulah agama bisa masuk dan memberi warna di dalam kehidupan kita. Lewat apa misalnya? Lewat pintu apa atau lewat keterbatasan seperti apa? Misalnya kalau saya bisa sebut dan ya kita bisa diskusikan lewat pintu masuk etika misalnya. Ya, dalam agama ada etika, tetapi di dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Nah, disinilah kedua hal ini bisa bekerja sama. Saling tahu bahwa batas saya sampai di sini atau kemampuan saya sampai di sini. Nah, misalnya pintu etika, agama bisa masuk ke lewat pintu etika, di mana ilmu pengetahuan susah masuk lewat sana. Ilmu pengetahuan sains misalnya itu berkembang kadang menabrak ya, berambu-rambu etika. Atau lewat yang lain, misalnya barangkali lewat hal-hal yang tidak bisa dipecahkan ya, oleh ilmu pengetahuan. Misalnya kita tahu bahwa ilmu pengetahuan ini sangat membantu hidup manusia, seperti apa kita berzoom sekarang ya, bisa daring, itu karena ilmu pengetahuan. Banyak sekali manfaatnya. Ya, tetapi
banyak problem yang tidak bisa dipecahkan dengan hanya ilmu pengetahuan. Ya banyak. Kita tahu misalnya problem yang kita alami sekarang, pandemi. Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan manusia, pandemi masih kesulitan untuk ditanggulangi. Artinya bahwa ada keterbatasan pada ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu misalnya, ada batas lain yang dialami oleh pengetahuan. Misalnya, ilmu pengetahuan itu perkembangannya sekarang itu sudah mulai merusak alam raya, sudah mulai merusak ekosistem. Dan rasanya susah untuk menghentikannya. Nah, pada wilayah inilah ya, agama bisa masuk untuk bekerja sama dengan ilmu pengetahuan ya, agar bisa mengerem ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai perkembangan ilmu pengetahuan ini hanya kemudian berakibat merusak ya, merusak ekosistem manusia dan dampaknya kemudian merusak manusia itu sendiri. Terbukti misalnya pandemi saat ini, kita paham bahwa tidak bisa selesai hanya dengan ilmu pengetahuan. Perlu ada intervensi agama di sana. Tetapi agama yang bekerja sama dengan ilmu pengetahuan, bukan agama yang melawan ilmu pengetahuan. Karena kedua hal ini tidak bisa dipecahkan, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Persoalannya adalah, apakah agamawan bersedia melakukannya? Nah, apakah ilmuwan juga bersedia melakukannya? Melakukan apa? Melakukan kerjasama ini. Kalau bersedia, saya pikir kehidupan manusia ke depannya akan lebih baik. Tetapi kalau keduanya tetap berseteru, ya, tetap mengedepankan ego sektoral masing-masing, maka kita bisa bayangkan kehancuran umat manusia akan terjadi di masa datang. Saya kira itu saja sebagai pengantar untuk diskusi kita pada sore hari ini. Saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.